Duh, Al-Quran ini harus banget ya dibaca setiap hari. Kenapa nggak didengerin aja? Lagian kan sibuk banget. Aku ini sebagai ibu sibuk. Kenapa sih harus setiap hari? Kenapa nggak pas Ramadan aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu soleha dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini, semoga selalu Allah rahmati, selalu Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin. Saya tahu Bu, setiap hari kita ini, ibu-ibu ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang mengurus suami, mengurus rumah, mendidik anak. Mungkin ada juga yang bekerja. Waktu 24 jam tuh rasanya kurang ya Bu ya. Tapi kadang di tengah semua kesibukan itu pernah gak sih terlintas di hati kita pertanyaan gini Bu? Kenapa sih harus baca Al-Quran? Kenapa nggak pas Ramadan aja? Soalnya tuh kita tuh kan sebagai ibu sibuk gitu loh. Jangan kan buat baca Al-Quran. Buat nafas aja susah, ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa Bu. Wajar kok pertanyaan itu muncul, tapi yuk kita obrolin sebentar dari hati ke hati dan semoga bisa bikin hati kita lebih lapang. Ibu-ibu pernah nggak sih merasa galau atau sumpek di tengah tumpukan cucian? Atau saat anak-anak lagi rewel-rewelnya? Rasanya kok ya penat banget ya? Nah, Al-Quran itu Bu, ibarat buku panduan ajaib untuk hati seorang ibu nih. Iya, bukan cuma petunjuk hidup, tapi juga resep rahasia untuk ketenangan batin. Pelukan hangat saat hati kita lelah dan motivasi terbaik saat semangat kita lagi turun. Coba bayangkan, kita mau masak hidangan baru yang enak untuk keluarga. Pasti kita cari resepnya yang paling lengkap dan terpercaya toh. Kita baca detailnya, kita ikuti langkah-langkahnya, supaya hasilnya memuaskan dan keluarga kita suka dengan masakan kita. Nah, Al-Quran itu seperti resep terlezat untuk jiwa kita, Bu. Kalau kita baca, kita kan tahu bumbu-bumbu apa yang membuat hati kita tenang, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar keluarga harmonis, dan bagaimana cara menyajikan kebahagiaan sejati. Nih, sering juga yang tanya nih, emang harus banget ya dibaca? Kenapa nggak didengerin aja? Betul Bu, mendengarkan lantunan Al-Quran itu indah sekali, menenangkan, bisa didengar waktu sambil masak, bisa nggak apa-apa, bagus juga. Tapi ada bedanya Bu, antara mendengarkan dan membaca sendiri. Mari kita pakai analogi seperti ini Bu. Ibu-ibu pasti suka membacakan dongeng untuk anak-anak kan? Saat ibu membacakan langsung, mata ibu bertatapan dengan anak. Nada suara ibu penuh kasih sayang, ekspresi ibu membuat cerita jadi hidup. Anak pun merasakan kedekatan yang luar biasa. Pesan dongengnya jadi lebih meresap. Nah, membaca Al-Quran sendiri itu Bu, seperti kita berdongeng langsung untuk hati kita sendiri. Ada koneksi yang lebih dalam. Setiap kata yang kita baca, seolah kita sedang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kita bisa berhenti sejenak, meresapi maknanya, dan merasakan bagaimana ayat itu berbicara langsung pada masalah atau kegelisahan kita. Kita bisa merasakan sentuhan yang berbeda nih, pelukan yang lebih erat, dibanding hanya mendengarkan. Mendengarkan itu bagus kok Bu, nggak salah, tapi membaca itu seperti memeluk Al-Quran dengan hati kita sendiri. Terus, kenapa harus bacanya setiap hari nggak pas Ramadan aja sih? Nah, seringkali kita mikir gini, nanti aja deh waktu Ramadan, kan bulannya Al-Quran. Tapi Bu, coba kita bayangkan begini nih, anak-anak kita butuh nutrisi dan vitamin setiap hari kan? Supaya sehat, ceria, dan gak gampang sakit. Kita nggak akan cuma memberikan mereka vitamin pas mereka sakit aja kan? Kita berikan rutin sebagai upaya pencegahan dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, hati dan jiwa kita juga butuh vitamin setiap hari, Bu. Al-Quran itu adalah vitamin hati kita. Kalau cuma diminum pas Ramadan aja, atau pas lagi ada masalah besar aja, nanti hati kita jadi gampang drop, gampang sakit, mudah resah, dan semangatnya gampang luntur. Membaca Al-Quran setiap hari, meskipun cuma satu ayat atau selembar, itu seperti kita memberi nutrisi rutin pada jiwa kita. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, bisa menjadi benteng saat kita stres, penguat kesabaran di tengah kerewelan anak, dan sumber energi positif di tengah tumpukan tugas. Sedikit-sedikit setiap hari akan jauh lebih berpengaruh daripada banyak tapi hanya sesekali. Seperti menabung, sedikit tapi rutin, lama-lama jadi bukit kan? Jadi ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah,
Jangan jadikan membaca Al-Quran sebagai beban tambahan di tengah kesibukan kita, tapi jadikannya sebagai jeda penenang, sebagai charger jiwa, sebagai me time untuk hati kita. Gak usah muluk-muluk, Bu. Cuma 1 ayat aja setiap hari, atau bahkan sekedar meluangkan waktu 5 menit untuk membuka mushaf dan membaca terjemahannya. Niatkan karena Allah untuk menenangkan hati. Insya Allah akan terasa perubahannya. Kalau mulai males nih, Bu, ingat lagi nih. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu adalah investasi pahala yang tak terhingga, tabungan kebaikan dan penenang hati yang paling mujarab yang Allah turunkan. Jangan biarkan Al-Quran kita berdebu. Mari kita sentuh, kita baca, kita resapi agar hati kita selalu terhubung dengan sumber ketenangan sejati, yaitu Al-Quran, kalam Allah, surat cinta dari Allah untuk hambanya. Kita ini bersyukur banget, Bu, jadi umat Nabi Muhammad. Allah turunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya bisa menikmati mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yuk mulai hari ini luangkan waktu sejenak untuk vitamin hati kita. Semoga Allah memberkahi setiap langkah dan setiap upaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Bunda suka dengan video ini, silakan like dan share ke teman-temannya. Semoga video ini membawa manfaat untuk banyak orang. Dan kalau Bunda nggak mau ketinggalan info lainnya tentang seputar tips membaca Al-Quran, motivasi lainnya tentang Al-Quran, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو عليم حكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.